Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Universitas Islam Maulana Hasanuddin Banten. Perkenalkan, nama saya Firmansyah dengan NIM 211330037, kelas 5 KPIA, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai sejarah dan tahap-tahap jurnalisme investigasi. Yang mana di sini ada sejarah jurnalisme investigasi. Jurnalisme investigasi sebenarnya mempunyai jejak yang panjang dalam sejarah pers Amerika. Beberapa tokoh tercatat dalam literatur jurnalisme Amerika sebagai pionir laporan investigasi dengan berbagai kisah perjuangannya. Mereka menetapkan pedoman pelaporan jurnalisme investigasi, bahkan menggariskan ciri pemberitaan pers sebagai medium watchdog di khasanah jurnalisme. Dalam hal ini, pelaporan investigasi menjadi suatu yang inheren dengan kaidah pemberitaan, yakni pada dasarnya setiap berita yang dilaporkan wartawan akan terkait dengan upaya investigasi. Penulisan berita strike yang dikenal sebagai pelaporan pendek untuk konsep 5W1H dikerjakan melalui proses pencarian berita yang menginvestigasi kebenaran tiap detail fakta. Hal ini bisa ditelusuri dari proses sejarah pemberitaan investigasi di Amerika. Adapun tahap-tahap investigasi jurnalisme dalam menjelaskan langkah-langkah kegiatan jurnalisme investigasi, nama Paul Williams adalah salah seorang penulis yang sering dikutip. Ia seorang wartawan investigasi dari Omaha. Ia juga teoritis di Ohio State University yang telah mengidentifikasikan gambaran reportase investigasi secara lengkap melalui bukunya Investigative Reporting and Editing. Adapun di sini mengenai perbedaan jurnalisme investigasi dengan jurnalisme lain. Investigative reporting berasal dari bahasa Latin. Reporting berasal dari kata reportar yang berarti membawa pulang suatu dari tempat lain. Bila dikaitkan ke dalam dunia jurnalisme, hal ini menjelaskan seorang wartawan yang membawa laporan kejadian dari sebuah tempat di mana telah terjadi sesuatu. Sementara investigatif berasal dari kata Latin "vestigum" yang berarti jejak kaki. Pada sisi ini, hal itu menyertakan berbagai bukti yang telah menjadi suatu fakta berbentuk data dan keterangan dari sebuah peristiwa. Menurut pendapat William, yang dikutip Septiawan Santana dalam bukunya Jurnalisme Investigasi, reportase investigasi adalah pekerjaan membuka pintu dan mulut yang tertutup. Secara terminologi, investigatif jurnalisme memiliki atribut penyelidikan, keingetahuan, dan misi tertentu dari para wartawan. Jurnalisme ini tidak mau terjebak dengan adonan pemberitaan entertainment, liputan berita yang bukan lagi berdasarkan agenda pemberitaan harian yang sudah terjadwal. Nah, adapun prinsip-prinsip dasar jurnalisme, perubahan-perubahan yang melanda jurnalisme itu membuat para pakar media berpendapat bahwa kini yang penting bukan lagi merumuskan apa dan siapa wartawan, akan tetapi pekerjaan mereka yang sesungguhnya. Secara bersama, Bill Kovac dan Tom Rastiel dengan dukungan dan bantuan dari para ahli yang tergabung dalam Committee of Content Journalists melakukan riset yang intensif terhadap apa yang sesungguhnya harus dikerjakan oleh para wartawan. Hasil riset tersebut kemudian ditulis dalam buku The Elements of Journalism. Adapun kewajiban pertama dari jurnalisme adalah pada kebenaran.
Yang kedua, loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada warga masyarakat. Yang ketiga, inti jurnalisme adalah disiplin untuk melakukan verifikasi. Yang ketiga, yang keempat, maksud saya wartawan harus memiliki kebebasan dari sumber yang mereka liput. Yang kelima, wartawan harus mengemban tugas sebagai pembantu yang bebas terhadap kekuasaan. Yang keenam, jurnalisme harus menyediakan forum untuk kritik dan komentar publik. Yang ketujuh, jurnalisme harus berusaha membuat yang penting menjadi menarik dan relevan. Nah, itulah mengenai prinsip-prinsip jurnalisme. Adapun prinsip-prinsip dasar jurnalisme investigasi, yang pertama sistematis, yang kedua logis, yang ketiga objektif, legal, ilmiah, efektif, jaringan atau networking, kompeten, kerahasiaan, independen. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.